Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 ini. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan melanjutkan pembelajaran prakarya bersama Bu Tuti melalui channel Tuti TV. Untuk mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala sejenak supaya kita diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu di pagi hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sampah sudah sekian lama menjadi permasalahan yang ada di bumi. Penanganan sampah yang tidak tepat akan menyebabkan banyak sekali timbul masalah. Salah satunya adalah sampah plastik dan kertas yang memang sangat sulit untuk terurai. Sampah plastik dan kertas merupakan sampah yang sangat berbahaya untuk bumi karena hanya bisa terurai dengan cara dibakar. Pembakaran sampah ini akan menimbulkan masalah yang baru yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan udara. Selain sampahnya yang tidak dapat terurai dengan baik, penggunaan kertas yang tidak hemat ini juga akan menimbulkan permasalahan yang baru, yaitu penebangan pohon yang sebagai bahan baku pembuatan kertas. Ini akan menyebabkan erosi lahan dan juga akan ada masalah yang lainnya. Untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dan kertas, sebaiknya penanggulangannya adalah dengan cara mendaur ulang sampah tersebut menjadi bahan-bahan atau barang yang lebih bermanfaat atau memiliki ekonomis yang tinggi. Nah, di dalam video ini kita akan membahas materi tentang jenis-jenis sampah dan juga cara penanggulangan sampah yang baik. Siapakah di antara kalian yang tahu tentang pengertian bahan limbah lunak dan dari mana bahan limbah lunak itu berasal? Ya, mungkin kalian sudah sering melihat kalian mengatakan itu ada sampah di sana. Tolong buang sampah ini dan sebagainya. Tapi apakah kalian tahu pengertian dari limbah atau sampah itu apa? Nah, kita akan bahas dulu ya mengenai pengertian dari limbah atau sampah. Sampah itu adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Jika dilihat dari gambar yang ada di video ini adalah tumpukan sampah yang menggunung, dan ini sebenarnya bisa juga dimanfaatkan dari beberapa sampah ini sehingga nanti bisa memiliki nilai ekonomis atau bisa kita jual untuk menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat. Nah, bagaimanakah proses terjadinya sampah sehingga menjadi menumpuk seperti ini? Kita akan bahas. Terjadinya sampah atau limbah itu karena dari aktivitas manusia. Manusia mempunyai kebutuhan untuk hidupnya. Contohnya, haus. Ketika sedang di jalan, kita merasa haus. Lalu, kita memenuhi kebutuhannya, yaitu kita meminum air minum yang berasal dari botol plastik. Karena kita membeli minuman di supermarket di jalan. Nah, ini setelah kita meminum minuman dari botol, botolnya itu akan dibuang. Nah, kalau ini terjadi oleh banyak manusia, tidak hanya 1-2, tapi terjadi oleh banyak manusia, penumpukan sampah botol plastik ini semakin lama akan semakin banyak. Kalau semakin banyak, ini kalau tidak diolah atau ditanggulangi dengan benar, maka lama-kelamaan akan menjadi limbah yang sia-sia dan ini akan mengganggu lingkungan kita. Nah, sebenarnya sampah itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Kita akan bicara dulu tentang akibat buruknya atau dampak negatifnya.
Dengan adanya sampah, itu dampaknya ada dua. Yang paling utama ya, yang pertama ini dari gambar sebelah kiri. Ini adalah menimbulkan pemandangan yang menjadikan tidak indah. Coba sekarang kalian lihat gambar di sebelah kiri ini. Kalian lihat kalau kalian lewat di jalan melihat tumpukan sampah yang seperti ini. Apakah itu dilihat bagus? Pastinya tidak. Akan mengganggu pandangan kita. Biarpun di situ ada pantai yang indah, kalau di sebelahnya ada tumpukan sampah seperti ini, pasti akan menjadi tidak indah. Sedangkan yang kedua, ini mungkin juga sering kalian lihat di sekitar kita. Mungkin kalau kalian sedang sedang pergi ke pasar, kalian melihat tumpukan sampah seperti ini, tidak hanya tidak indah dipandang, tapi juga menghasilkan bau yang tidak sedap. Kalau kita lewat di situ, kita akan menutup hidung. Ini baunya sangat-sangat tidak enak, apalagi kalau sampah itu sampah di pasar ya, bau busuk, kemudian ada macam-macam sampah di sana. Ini akibat buruknya. Di samping akibat buruk, sebenarnya juga ada dampak positifnya. Dampak positifnya ini ada dua juga yang utama. Dari gambar di sebelah kiri, ini kalian lihat ada beberapa orang yang sedang membersihkan sampah. Jadi dengan adanya penumpukan sampah, ini akan membuka lapangan kerja baru. Contohnya ini, munculnya tenaga kebersihan. Selain ada tenaga kebersihan, kalau secara pribadi, ini juga akan meningkatkan kreativitas bagi seseorang untuk mengolah sampah. Kalian lihat gambar di sebelah kanan. Ini adalah ada tas, kemudian ada dompet. Ini merupakan kreativitas dari seseorang yang mengambil sampah plastik untuk digunakan menjadi barang-barang yang lebih berharga, dan jika dijual ini akan jauh lebih berharga, memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Jadi ini akibat dari adanya sampah. Nah, sampah itu ada banyak jenisnya. Kita akan membahas mengenai jenis sampah atau limbah. Sampah atau limbah ini dibedakan menjadi 3, berdasarkan wujudnya, berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan senyawanya. Apakah kalian sudah bisa membedakan sampah yang ada di lingkungan kalian? Ya, kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas dulu mengenai limbah berdasarkan wujudnya. Limbah berdasarkan wujudnya ini ada beberapa juga, tidak hanya ada satu ya. Ini saya tampilkan satu dulu. Ini ada limbah gas. Limbah gas merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contohnya adalah karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida, HCl, NO2, dan SO2. Kalau kalian lihat di gambar bawahnya, ini adalah contoh limbah gas. Yang pertama di sebelah kiri ini adalah limbah dari pabrik. Yang pabrik itu kan ada corongnya di atas yang mengeluarkan gas seperti ini ya. Nah, ini juga akan mengganggu atau mencemari udara sehingga udara menjadi tidak bersih. Yang kedua, ini ada gambar mobil yang mengeluarkan gas di bagian belakang atau knalpotnya. Ini biasanya adalah mobil-mobil lama ya, yang biasanya ada gasnya mengepul seperti ini. Kalau kita sedang berada di belakangnya, biasanya kita akan terganggu. Tapi untuk kendaraan saat ini sudah lebih baik ya, jadi tidak terlalu mengeluarkan gas seperti ini. Ini mengenai limbah gas. Selain limbah gas, ada juga limbah cair. Limbah cair ini yang limbahnya memiliki fisik berupa zat cair. Ini juga ada di lingkungan sekitar kita. Kalian juga mungkin sering membuang limbah cair ini. Contohnya adalah air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, minyak goreng, sisa dari memasak. Ini merupakan limbah cair. Mungkin di rumah tangga kalian juga pernah membuang limbah cair. Mungkin habis menggoreng, mungkin ada sedikit sisa minyak, itu dibuang, itu sudah merupakan limbah. Kalian mencuci, ada air sabunnya, itu juga merupakan limbah. Kalian mandi, itu juga ada air limbahnya. Itu mengenai limbah cair. Selanjutnya ada limbah padat.
Limbah padat merupakan limbah yang berupa padat, bentuknya padat. Ini juga ada di rumah tangga juga ya. Contohnya ada kotak kemasan, kemasan apapun itu ya, kemasan kalian habis jajan, kemasan membeli barang sesuatu, kemudian ada botol plastik, ada botol mungkin botol yang kertas, kemudian ada kardus, ada ban bekas, ini merupakan limbah padat. Ini juga sering terjadi dan sebenarnya limbah padat ini bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah kerajinan yang memiliki nilai jual tinggi. Ini yang pertama mengenai limbah berdasarkan wujudnya. Kalian coba amati di sekitar kalian. Selanjutnya, jenis limbah yang kedua adalah limbah berdasarkan sumbernya. Yang pertama itu ada limbah pertanian. Berarti limbah yang ditimbulkan dari hasil pertanian. Apalagi di sekitar kita memang lingkungannya adalah lingkungan yang dari petani ya, banyak petani di lingkungan kita. Tentunya kalian juga pernah melihat sampah hasil pertanian. Misalnya ini ada gambar di sebelah kiri, ini adalah tumpukan sampah dari hasil pertanian, sayur ataupun buah yang mungkin sudah busuk ditumpuk begitu saja. Yang sampingnya ini adalah sisa dari hasil panen padi, ini jerami ya, penumpukan jerami yang biasanya dibakar. Ini juga akan menimbulkan sampah yang mungkin ini mencemari lingkungan juga. Kalau gambarnya ini adalah dibakar. Kalau dibakar itu kan tidak baik untuk lingkungan. Ini dari limbah pertanian. Selain limbah pertanian, ada juga limbah industri. Ini merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan hasil industri atau dari pabrik-pabrik. Ada pabrik di sebelah kiri ini yang mengeluarkan uap di atas, ini mencemari udara. Yang sebelah kanan ini adalah yang berupa cairan misalnya mungkin dari pabrik tahu dan sebagainya. Ini akan mencemari air. Selanjutnya ada limbah dari pertambangan. Ini limbah yang asalnya dari kegiatan tambang. Kalau di sekitar kita ini tidak ada ya yang dari hasil tambang yang pertambangan, kita akan lebih banyak di limbah pertanian. Itu mengenai limbah berdasarkan sumbernya. Tapi masih ada satu lagi ini yang merupakan limbah yang paling besar, penyumbang limbah yang terbesar, yaitu limbah domestik. Ini merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, dari pasar, dari restoran, dan dari pemukiman penduduk yang lain. Coba kalian amati saja di rumah kalian sendiri. Seberapa banyak limbah yang tiap hari kalian kumpulkan? Mungkin dari sisa orang tua kalian memasak, mungkin memasak sawi. Sawi itu kan tidak semuanya dimasak, ada bagian yang dibuang. Nah, dari situ mungkin dari bungkus misalnya mungkin dari kita mengupas bawang, kulit bawang merah, bawang putih, cabai dan sebagainya. Ini setiap hari akan menumpuk, setiap hari memasak. Mungkin dari minum kopi, dari sebotol saset, kemudian dari sabun cuci dan sebagainya. Ini setiap hari akan menumpuk. Inilah yang menjadi penyumbang utama terbesar sebuah limbah. Itu mengenai berdasarkan sumbernya. Yang ketiga itu limbah berdasarkan senyawanya. Itu ada limbah organik, merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah untuk membusuk. Jadi bisa membusuk dalam waktu tertentu. Contohnya adalah dari kulit buah dan sayur, kotoran manusia, dan juga kotoran hewan. Ini merupakan limbah organik. Sedangkan limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contohnya adalah plastik, beling, dan baja. Ini puluhan tahun tidak bisa terurai atau membutuhkan alat tertentu untuk bisa terurai. Itu merupakan limbah berdasarkan senyawanya. Jadi ada 3 kategori ya mengenai limbah. Sekarang kita akan membahas tentang kerajinan limbah lunak.
limbah itu juga bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah kerajinan yang bisa indah dipandang, memiliki nilai jual, dan bermanfaat lebih. Limbah lunak itu adalah mengacu pada sifat lunak, yaitu limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Limbah lunak ini dikelompokkan dalam dua macam, yaitu limbah organik dan anorganik yang tadi sudah kita bahas. Limbah organik tadi adalah limbah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Tadi sudah dibahas ya. Limbah lunak ini termasuk sampah yang mempunyai kandungan air cukup tinggi dan mudah sekali membusuk jika tidak langsung diolah saat ingin dipergunakan kembali. Dalam waktu tertentu bisa terurai. Contoh limbah organik yaitu ada daun-daunan, kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuhan, atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas. Kertas itu termasuk limbah organik karena kertas berasal dari pohon. Limbah lunak organik yang dapat dijadikan karya kerajinan itu antara lain adalah dari kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit buah atau biji-bijian, jerami, kertas, dan juga pelepah pisang. Jadi siapkan bahan-bahan ini untuk praktek membuat kerajinan dari bahan lunak ya anak-anak. Ini adalah contoh kerajinan limbah organik ya. Ini di sebelah paling kiri, ini adalah bunga yang terbuat dari kulit jagung yang sudah dikeringkan. Yang sebelah kanan atau tengah ini adalah dari kulit bawang putih yang juga dijadikan untuk membuat hiasan bunga. Dan sebelah kanan ini adalah dari kertas yang dibuat gulungan kecil-kecil dan dibuat menjadi jam dinding. Dan masih banyak sekali kreasi kerajinan limbah lunak organik yang bisa kalian manfaatkan dari rumah. Sedangkan limbah lunak anorganik itu berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Limbah anorganik ini relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tapi memerlukan waktu yang sangat-sangat lama sekali. Limbah lunak anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri pertambangan dan domestik dari sampah rumah tangga. Contohnya plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintetis, dan juga styrofoam. Hampir semua limbah anorganik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan dengan menggunakan alat yang sederhana. Contoh kerajinannya adalah seperti ini. Sebelah kiri ini ada bunga yang terbuat dari bungkus buah apel atau pir ya, yang dibuat bunga dengan cara seperti ini. Kemudian yang tengah ini ada vas bunga dari sedotan plastik. Sebelah kanan ini ada tas dari bungkus kopi. Dan masih banyak yang bisa kalian manfaatkan nanti. Jadi siapkan bahannya ya dari sekarang. Kalian ingin membuat apa? Silahkan kalian mulai cari ide. Sekarang untuk tindak lanjut yang materi terakhir, tindak lanjut untuk menanggulangi sampah supaya tidak menumpuk begitu saja. Yang pertama itu sampah bisa dibakar. Tapi ini bukan merupakan penanggulangan yang baik. Karena dengan membakar sampah ini akan menimbulkan limbah yang lainnya, yaitu akan menimbulkan pencemaran udara. Dengan cara dibakar asapnya itu akan mencemari udara. Ini bukan merupakan penanggulangan yang baik. Yang kedua itu ada ditimbun. Jika sampah tersebut bersifat organik bisa untuk pupuk. Jika sampah tersebut bersifat anorganik bisa digunakan untuk meratakan tanah. Jadi ini bisa dimanfaatkan dengan cara ditimbun. Untuk meratakan tanah mungkin dari pecahan-pecahan tembok itu juga bisa digunakan untuk meratakan tanah. Dan yang paling bagus untuk penanggulangan sampah tindak lanjutnya adalah yang nomor 3 ini,
yaitu 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu adalah mengurangi sampah. Sampah itu bisa dikurangi. Contohnya apa? Ketika kita akan bepergian. Nanti untuk menanggulangi nanti ketika haus di jalan, daripada beli minuman, kita bawa minuman sendiri dari rumah, botol sendiri dari rumah. Sehingga kita tidak menambah sampah botol di luar. Reuse, menggunakan kembali. Kalau terpaksa kita minum menggunakan botol, botol itu bisa kita gunakan kembali untuk tempat minum lagi. Tapi jangan terlalu sering ya, artinya hanya bisa digunakan untuk beberapa kali saja. Recycle, recycle itu mendaur ulang. Mendaur ulang artinya kita membuat sesuatu yang berbeda dari aslinya. Kalau botol minum digunakan untuk tempat minum, kalau di recycle ini sudah memiliki fungsi yang berbeda. Tidak lagi untuk tempat minum, tapi digunakan untuk yang lainnya. Misalnya untuk tempat tanaman, pot bunga, untuk membuat hiasan bunga, untuk membuat kursi dan sebagainya. Ini recycle. Jadi ini yang paling utama untuk tindak lanjut sampah. Ini saya berikan contoh ya. Contohnya di sini ada limbah styrofoam. Styrofoam itu bisa kita reduce. Kita reduce-nya apa? Sebaiknya kita memilih kemasan makanan yang tidak menggunakan styrofoam karena masih banyak alternatif kemasan lain yang ramah lingkungan, misalnya daun pisang yang mudah membusuk. Ya, kalau kita mau beli makanan, mungkin bawa wadah sendiri atau menggunakan daun pisang sehingga tidak menambah sampah styrofoam. Yang kedua, reuse. Reuse-nya apa dari styrofoam? Jika sudah dipakai, biasanya styrofoam akan dibuang. Namun, styrofoam bisa kita manfaatkan kembali menjadi wadah tanaman. Artinya styrofoam masih memiliki bentuk yang sama. Dan recycle-nya apa? Recycle dari styrofoam itu dapat direcycling menjadi sebuah kerajinan seperti mainan pesawat untuk anak-anak. Kalau menjadi pesawat, bentuknya tentunya sudah berbeda. Jadi ini mengenai tindak lanjut dari sampah. Nah, demikian tadi materi pembelajaran prakarya kelas 7 tentang limbah lunak bersama Bu Tuti melalui channel TuTV. Sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan dulu materi yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama adalah pengertian sampah. Sampah adalah bahan yang dibuang atau terbuang dari aktivitas manusia sehari-hari ataupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Yang kedua, mengenai jenis-jenis sampah. Sampah dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan senyawanya, berdasarkan wujudnya, dan juga berdasarkan sumbernya. Dan yang ketiga adalah tentang penanganan sampah. Jadi, tindak lanjut dari sampah itu kita kategorikan yang pertama adalah sampah itu bisa ditimbun. Yang kedua adalah 3R. 3R itu adalah reduce, reuse, dan juga recycle. Jadi untuk tindak lanjutnya ini tergantung dari jenis sampahnya itu apa. Di bagian penghujung, Ibu akan menyampaikan informasi bahwa tugas dari pertemuan kali ini akan Ibu sampaikan secara luring di pertemuan berikutnya. Jadi, tetaplah semangat untuk menuntaskan pembelajaran meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saya akhiri pembahasan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.